nabiyyin 13 kali. 13 kali. 2, 3, 13. Jadi berapa itu? Total 5 sama 8 tambah 3, 21. 21. Itulah Allah SWT. Ini fakta, ini datanya memang real. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini adalah podcast kedua kami untuk lebih mendalami tentang mukjizat Al-Quran melalui penempatan urutan surat Al-Quran. Nah, Ustadz, ini kebetulan kita juga ya sebagai orang-orang yang termasuk awam dalam agama, ini kami ingin banget mengetahui. Kan dulu kan pernah ada cerita ya, di umur 40 tahun Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertamanya di surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Tapi nyatanya di Quran ini kenapa kok bukan di urutan pertama? Yang pertama justru Al-Fatihah, yang kedua malah Al-Baqarah. Nah, kira-kira Ustadz bisa nggak menjelaskan apa sih alasannya Allah menempatkan surat Al-Alaq ini bukan di urutan pertama? Gitu, enggak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Al-Quran oleh Allah dipola seperti itu untuk kita mau memikirkannya, mau menggunakan akal sehat kita. Di surat Hud ayat pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, itulah Al-Quran, Alkitab yang disusun ayatnya serapi-rapinya. Ini menunjukkan bahwa ketika Al-Quran turun ayat per ayat berbarengan, belum banyak yang diletakkan di suratnya masing-masing, masih berantakan. Nah, oleh Allah nanti disusun serapi-rapi, semua fussilat, kemudian dirincikan serinci-rincinya. Min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini berarti ada sesuatu yang perlu kita pelajari ya, untuk mencari jawabannya. Kenapa urutan surat itu tidak sesuai dengan urutan turunnya atau urutan kronologinya? Ini sangat penting sekali kita pelajari, karena nanti kita akan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa ini Al-Quran memang bukan buatan manusia, dan manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada itu. Nah, ini di podcast ini kita akan bersama-sama untuk belajar, dan nanti kita akan memberikan contoh-contohnya. Ya, kita ambil contoh-contohnya. Ya. Seperti contoh ya, jadi kita langsung pada contohnya untuk memudahkan para musyahid, ya, para penonton ya, yang mengikuti acara ini, bahwa Al-Quran ini penempatan urutan suratnya tidak sembarangan, tidak serampangan. Ada sistematika yang dibangun di sana. Kita berikan contoh misalnya. Yang paling mudah. Surat Ali Imran itu ya dulu turun di Madinah urutan ke-89. Tapi sekarang di urutan mushaf ke-3. Ya. Kita mencoba untuk mencari jawaban apa yang melatar belakangi penempatan urutan surat Ali Imran ke-3. Ya. Surat ini urutan ke-3, jumlah ayatnya 200 ya. Kalau dihitung jumlah kata per kata itu terdiri dari 3.481 kata. Ya, 3.481 kata. Ini antum ngitungnya manual apa? Kita hitungnya manual plus dibantu dengan ada aplikasinya. Ya. Jadi supaya tidak ada kesalahan di sana. Dan jumlah hurufnya di surat Al-Imran ada 14.762 huruf untuk surat Al-Imran. Nah, kita coba mencari apa yang melatar belakangi penempatan surat Al-Imran ke-3. Ternyata Allah berikan jawabannya di Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran ya, yang jumlah ayatnya ada 104, yang ada jumlah ayatnya ada 6.236 ayat,
yang mana di situ ada jumlah kata kalau kita hitung dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, kita menghitungnya ada 77.407 kata. Dari 77.407 kata, ternyata Allah sebut kata Imran 3 kali. Imran 3 kali. 3 kali. Oke. Ya, itu di suratnya sendiri 2 kali, di ayat 33 dan di ayat 35. Oke. Dan yang terakhir di surat At-Tahrim ayat 12. At-Tahrim ayat 12. Iya. Ya. Allah menyebut namanya 3 kali. Ya. Nah, itulah melatar belakangi perbuatan Ali. Oke. Dari kata Ali Imran 3 kali disebutkan di Quran. Ya, 3 kali nama Imran disebut di Al-Quran. Jadi diletakkanlah di surat Urutan ketiga. 3. Oke Ustaz, ini ada beberapa mungkin yang sebagian dari teman-teman penonton mungkin bertanya-tanya ya. Iya. Ya ini kita kan intinya lebih untuk mengetahui apa rahasia-rahasianya ya, bukan asal mulak-mulik aja. Betul. Tapi pasti ada yang bertanya-tanya sebagai orang awam dan juga orang yang baru belajar. Iya. Ini dalilnya mana Ustaz? Dalilnya mana Ustaz? Ini gimana untuk bisa menjawab Ustaz? Oke. Quran ya Allah turunkan untuk apa? Di surat Shad ayat 29. Oke. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran wahai Muhammad, kami turunkan kepadamu yang penuh berkah ini. Untuk apa diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat demi ayatnya. Ya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan orang yang berakal sehat bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi kalau ditanya ghayatul inzalil Quran at-tadabbur, tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabburi. Maka kita tadabburi dari perspektif ini, ternyata kita menemukan suatu kesimpulan ini by design, by setting. Ya, artinya ya Quran udah mengajak kita untuk berpikir, silakan ditadabburi ayat demi ayatnya. Nah, ayat itu terdiri dari beberapa kata. Nah, kata itu terdiri dari rangkaian huruf-hurufnya yang terbentuk di sana. Maka di Al-Quran ada surat yang bernama huruf Toha, Yasin, Shad, Qaf, Nun. Itu huruf Al-Quran itu. Memang perlu kita hayati, perlu kita dalami ayat per ayatnya. Ya. Dan di surat Yusuf, ya, Allah menyampaikan berfirman, ya, Inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini bahasa satu-satunya yang bisa mengkonter Al-Quran. Tidak ada bahasa dunia yang bisa mengkonter Al-Quran. Nanti suatu saat akan kita sampaikan tentang kenapa harus bahasa Arab. Al-Quran diturunkan. Untuk apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Kan Allah sudah berikan di pancingan nih. Dulu turunnya ke 89, sekarang ke 3. Perlu nggak dipikirkan? Perlu. Nah, itulah kita cari. Ya, kenapa kok urutan surat Ali Imran itu ketiga? Tapi ini maaf ya Ustaz ya. Iya. Sampai sejauh itu Pak Ustaz pelajari, kok bisa dari mulai urutan ke-89 jadi di Qur'annya urutan ke-3 gitu. Apa yang melatar belakangi Pak Ustaz untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang ayat-ayat Al-Quran atau huruf-huruf Quran sampai segitunya menemukan polanya yang seperti yang kita bahas sekarang. Nih teman-teman jangan lupa ya untuk cek cek juga di Qurannya, boleh ke Quran ya. Silakan nanti kita belajar sama Habib Hamid Al-Hashimi. Monggo. Memang Quran sudah memberikan kita suatu ayat-ayatnya sudah di depan mata kita. Dan ayat Al-Quran itu memang dibungkus dengan angka. Ayat Al-Quran dibungkus dengan angka. Tidak ada surat Al-Quran yang nggak ada angkanya. Ayat pertama pasti, ayat kedua, ayat ketiga. Oke, iya. Itu memang oleh Al-Quran, oleh Allah disengaja supaya kita pelajari, nggak cukup membacanya. Bahkan Al-Quran mengajarkan kita untuk belajar menulisnya, bahkan sampai menghitungnya. Dan banyak ayat-ayat yang oleh Allah sendiri di dalamnya ada hitungan matematis. Seperti di surat Al-Ankabut ayat 14. Fala bithafihim alfa sanatin illa khamsina 'ama
Maka Nuh tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu hitungan matematis. Oke. Supaya kita menghitung. Jadi berapa Nuh tinggal bersama kaumnya? Oke. 950 tahun. Tapi Al-Quran nggak langsung pada poinnya. Iya. Disitulah kita terpikir, oh ini Quran ini mengajak untuk menghitung gitu. Oke. Sehingga ketika kita melihat satu fakta bahwa Quran itu dulunya urutan suratnya itu diturunkan tidak seperti urutan turunnya, ya ini perlu didalami. Dan setelah kita dalami ternyata memang ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Nabi Muhammad pun tidak ada intervensi, nggak ada campur tangan untuk mengurutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti akan kita berikan beberapa contoh lagi. Karena satu contoh nggak cukup, nanti orang akan mengatakan ini cocokologi atau kebetulan. Iya. Gitu ya. Jadi itu alasan Pak Ustadz mencoba mengkaji lebih dalam lagi. Iya. Termasuk yang saya ketika membaca surat Al-Kahfi gitu kan, Iya. ada semacam cerita gitu, Ashabul Iya. Kahfi. Mereka ditunduri oleh Allah berapa tahun Ustaz? 309 tahun. 9 tahun. 300 hitungan Syamsiyah. Iya. 309 hitungan Qamariyah. Tidak ada pola di sana. Jadi bukan cuma satu. Sampai segitunya Sampai mikirnya. segitu. Jadi Allah menggunakan tahun Syamsiyah dia juga digunakan. Oke. Qamariyah juga digunakan. Nah, tunggu deh teman-teman aja nih. Iya. Apa di tahun Syamsiyah Qamariyah bisa jelaskan nggak Ustaz? Qamariyah, Syamsiyah. Tahun Syamsiyah itu ya tahun seperti Miladiyah, seperti Januari, Masehi, Masehi, Masehi. ya kan? Yang Qamariyah itu seperti Al-Muharram, Hijriyah ya. Hijriyah seperti itu. Tahun Islam. Nanti ada penjelasan yang lebih dalam lagi tentang angka 309. Ya, gimana teman-teman? Seru kan ya? Ya. Kita harus lebih dalam lagi mengetahui ini Quran bukan sembarang buku loh yang selama ini terletak rapi di rumah kita tanpa kita baca. Makanya banyak orang yang berubah hidupnya 180 derajat hanya gara-gara sering membaca Al-Quran. Ayat yang pertama turun ya, itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Benar ya? Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wah, ini luar biasa, ini baru mulainya udah seru ya. Nah, jangan lupa teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ya di-subscribe, nyalakan loncengnya karena kita akan selalu memberikan ilmu-ilmu baru yang belum ada dipelajari. Mungkin bisa dikatakan di Indonesia belum ada saja ya. Ini termasuk ilmu yang langka. Ini lebih langka ini. Jadi akan selalu ada orang yang terpilih untuk menjelaskan Al-Quran dari beberapa perspektif. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa nih ya. Kita bisa lebih banyak lagi untuk menggali lebih dalam lagi ya. Intinya, surat-suratnya. Pernah mungkin teman-teman yang mendengar berapa sih huruf kata-kata Bismillahirrahmanirrahim kan? Ada yang jawab 19 benar saja ya? Hurufnya 19. Ya 19. Kenapa 19? Nah mungkin Ustadz Hamid Al-Hashimi ini lebih dalam lagi untuk mengkajinya. Ya, oke teman-teman. Ada pertanyaan menarik yang mau saya tanya kepada beliau, Abi Hamid Al-Hashimi. Jadi gini, surat Al-Anbiya itu kan urutan turunnya kan di ke-73 ya. Tapi penempatan surat Al-Anbiya itu surat yang ke-21. Ini apa sebabnya? Surat ini memang surat yang sangat antik. Yang namanya dinamakan tidak dengan kata yang ada di dalamnya. Iya, memang nggak ada kata-kata Al-Anbiya yang Nabi Al-Anbiya dalam surat ini. Nggak ada. Ketika kita baca surat Al-Anbiya yang terdiri 112 ayat, ya kita hitung jumlah kata per kata itu ada 1169. 1169 kata dalam surat Al-Anbiya. Oke. Kalau dihitung jumlah hurufnya ada 4980. 4980, baik. Itu huruf surat Al-Anbiya. Siap. Itu kita nggak menemukan kata Al-Anbiya yang artinya para nabi. Para nabi. An-Nabiyun juga nggak ada. An-Nabiyyin juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuma memang ada banyak beberapa nabi yang disebut di surat Al-Anbiya. Iya. Ada 16 nama nabi disebut di sana. 16 nabi. Iya. Nah itulah yang akhirnya menjadi penamaan surat Al-Anbiya. Walaupun kita tahu surat Al-An'am itu
satu-satunya surat yang paling banyak menyebut nama para nabi. Ada 18 surat. Paling banyak menyebut para nabi. Teman-teman ingat ya, kalau ingin mempelajari, ingin mengetahui bagaimana kisah Nabi, itu paling banyak ceritanya di surat Al-An'am. Surat Al-An'am. berapa itu? Ke-6. Surat ke-6. Itulah karena Allah yang mengurutkan surat Al-Anbiya ke-21. Ini pasti ada sesuatu. Oke. Ternyata setelah kita gali satu persatu jumlah kata yang jumlahnya tadi 77.407 kata, ternyata kita menemukan suatu data yang mengatakan angka ke-21 nantinya. Ya. Al-Quran menyebut kata Anbiya 2 kali. Anbiya di Al-Quran 2 kali. 2 kali di surat di 10. Ya, Anbiya. Ya. Anbiya 2 kali. 2 kali. Al-Anbiya 3 kali. An-Nabiyun 3 kali. 3 kali. Ya. An-Nabiyyin 13 kali. 13 kali. 2, 3, 3, 13. Jadi berapa itu? Total 5 sama 8 tambah 3, 21. 21. Itulah Allah surat Al-Anbiya. Ini fakta, ini datanya memang real. Tapi ini, ya kalau orang komen pasti, cocok lagi aja Pak Ustadz ini, cocok lagi, gimana ya? Iya, orang berat punya komentar. Oke, siap. Tapi memang faktanya memang seperti itu, nggak ada paksaan. Oke. Bahwa Al-Quran menyebut kata Anbiya itu 2 kali, Al-Anbiya 3 kali, ya, An-Nabiyun 3 kali, An-Nabiyyin 13 kali. 13. Dan itu artinya para nabi. Dan total semuanya kalau dijumlahkan 21 kali. Itulah yang mengarahkan kepada surat Al-Anbiya ke-21 kali. Luar biasa. Ya. Ini orang mungkin bisa bertanya-tanya apakah ini kebetulan, apakah ini hanya cocokologi. Bisa saja, silahkan di komen. Tapi ini data yang real, yang tanpa kita rekayasa. Ya. Dan nanti akan kita berikan penguatnya bahwa kata di Al-Quran, huruf di Al-Quran itu memang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Tidak boleh ada kata yang lebih atau kurang. Nggak boleh huruf lebih dan kurang, nggak boleh. Memang udah diberikan porsi yang masing-masing. Maka kita akan berikan contoh yang ketiga tentang pola seperti ini yang sama seperti surat Ali Imran dan surat Al-Anbiya. Surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini dulu turunnya di Makkah urutan ke-9. Sekarang di Mushaf urutan ke-92. Jauh saja. Jauh sekali. Bahkan dia di juz ke-30 ya. Betul. Jumlah ayatnya 21. Oke. Jumlah kata ke-71. 71. Itu Anda sudah menjadikan angka 92 di situ. Insya Allah artinya semua atas kehendak Allah SWT. Memang di surat Al-Jin ayat 28 wa ahsa kulli syai'in adada. Jadi semua Allah hitung semuanya. Ya. Oke, kita teruskan ya. Siap. Jumlah huruf surat Al-Lail itu 314. Kalau tidak percaya silakan dihitung. 21 ayat itu dengan 71 kata itu jumlah hurufnya kalau dihitung dari walail idza yaksha sampai wala saufa yarda, jumlah hurufnya ada 314. 314. Jumlah hurufnya. Huruf surat Al-Lail 314. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana? Kok sekarang bisa urat ke 92? Iya. Sama seperti tadi itu, kita hitung kata per kata itu. Iya. Ya. Yang jumlahnya 77.407 kata. Ternyata Allah sebut kata yang bermakna malam. 92 kali enggak pernah. 92 kali kata al-lail. Al-lail, lailan, lailaha, layaliya, semuanya yang berartikan malam disebut oleh Allah SWT 92 kali. 92 kali. Untuk menyesuaikan urutan surat Al-Lail ke 9. Ini banyak sekali. Dari 77.000 itu banyak, luar biasa. Tapi ya Allah hanya menyebutkan kata malam itu 92. Supaya untuk menyesuaikan urutan suratnya. Jadi ini nggak mungkin buatan manusia yang mau menghitung di awal, nggak mungkin. Apalagi zaman dulu nggak ada komputerisasi. Iya. Apalagi sekarang lebih gampang ya. Iya. Tinggal ngecek aja ya.
by Ya. number gitu ketahuan. Dan nanti Allah berikan proteksinya. Oh, Penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu Allah berikan proteksi supaya kata yang bermakna malam nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang dari 92 kali. Saya beri contohnya, kalau para penonton ya teman-teman, silakan buka surat Yunus ayat 24. Yunus 24. Surat Yunus ayat 24. Di situ ada kata lailan au nahar. Oke. Dekat tengahnya ya kan? Ya. Betul kan? Amruna lail au naharan. Lailan au nahar. Apa mana lailan? Malam. Malam. Oke. Naharan siang. Siang. Tapi nanti di ayat 50-nya pola itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 50. Ayat 50. Oke. Masya Allah. Qul ara'aytum in atakum adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhu al-mujrim. Bayatan artinya malam. Malam, ya. Betul nggak itu ada artinya? Betul, bayatan malam. Kenapa nggak pakai lailan seperti ayat 24? Coba ya. Karena diproteksi, jangan sampai kata lailan itu Lebih dari 92. Maka oleh Allah diganti kata lailan dengan bayat. Bayat. Teman-teman pernah gak kepikiran seperti ini? Saya jujur aja baru saya tahu ini. Bayatan itu malam ya. Kalau misalnya Allah lebihkan lailan, itu udah gak 92 lagi, lebih. Makanya Allah proteksi luar biasa. Al-Quran ini kitab suci, emang kitab suci beneran nggak pernah berubah sejak turunnya ayat ini sampai sekarang. Maka sampai hari kiamat Allah yang bakal menjaga Al-Quran ini. Di situ akal sehat kita akan mengiyakan iya juga ya. Iya. Kalau pakai lailan nggak salah itu. Nggak salah. Ya memang di awal udah disebut lailan. Iya. Tapi ternyata Allah ganti bayatan Di ayat ke-50. 50. Coba teman cek ya. Teman cek gitu. Di surat Yunus dari ayat Satu surat itu. Tiba-tiba di ayat 50 langsung bukan dirubah ya, maksudnya Allah ganti lailan jadi bayatan. Artinya sama. Sama artinya juga malam juga. Ya. Nah itu cara Al-Quran. Itu nanti berlaku untuk semua kata per kata di Al-Quran. Oh, gitu ya. Itu dahsyatnya Al-Quran. Allah tidak akan sembarangan mengeluarkan firman-Nya. Satu demi satu kata apa dengan huruf apa itu betul-betul luar biasa. Ibaratnya difilter, disortir, tidak boleh tabrakan. Semua berkaitan. Ada keterhubungan, ada ketersambungan. Itu Al-Quran luar biasa. Maka teman-teman ya, semoga ya kita mendapatkan pencerahan dari Al-Quran. Kita semakin yakin dengan Al-Quran, semakin cinta dengan Al-Quran. Ini baru 3 surat yang kita sampaikan. Ya, semoga nanti teman-teman juga akan selalu ikutin. Ya, di semua suratnya akan kita jelaskan betapa Al-Quran itu disusun ayatnya dengan serapi-rapinya, tidak asal-asalan. Dan detail juga. Sedetail-detailnya nanti akan kita kita akan berikan contohnya. Kita terus belajar mengkaji Al-Quran untuk membuktikan apakah Quran ini betul-betul mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bagaimana penempatan urutan suratnya dan lain sebagainya, dari mulai surat, ayat, kata, bahkan huruf satu pun beliau hitung. Gitu saja ya. Lain kali kita bertemu lagi di kajian-kajian lainnya. Kalau teman-teman mau menonton lagi, silakan teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Kalau seandainya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ingin ditanya di kolom komentar, silakan tanya aja, nanti kita akan jawab melalui podcast selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terima kasih banyak Ustadz. Semoga berkah ilmunya dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Dan tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.